Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana keteladanan Umar bin Abdul Aziz hingga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah dinasti Umayyah. Pada masa kekuasaannya yang cukup singkat, tahun 717 hingga 720 Masehi, namun keteladanan, prestasi, gaya kepemimpinannya membuat melegenda. Mari kita simak beberapa kisah tentang beliau yang bisa kita ambil hikmahnya. 1. Menolak suap. Amr bin Muhajir meriwayatkan keteladanan Umar bin Abdul Aziz yang menolak suap. Suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ingin memakan apel. Ada salah seorang anggota keluarga memberikan apel yang ia inginkan. Kemudian beliau mengatakan, "Alangkah harum aromanya wahai pelayan. Kembalikanlah buah apel ini pada si pemberinya dan sampaikan salamku padanya bahwa hadiah yang dikirim telah sampai." Amr bin Muhajir bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, orang yang mengirimkan hadiah apel adalah sepupumu sendiri yang merupakan kerabat dekatmu. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah menerima hadiah dari orang lain?" Lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Celakalah kamu, sesungguhnya hadiah yang datang kepada Rasulullah adalah benar-benar hadiah, sementara hadiah untukku adalah suap." 2. Tawadu. Kisah ini terjadi ketika suatu malam ada seseorang yang bertamu ke rumah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kala itu sang khalifah sedang menulis di tengah kondisi cahaya lampu yang mulai redup. Sang tamu yang melihat keadaan itu kemudian ingin memperbaiki lampu tersebut, namun hal itu dicegah oleh sang khalifah. Khalifah ingin memuliakan tamunya sehingga tidak memperbolehkan tamunya merepotkan diri untuk membenahi lampu yang mulai redup itu. Sang tamu tak berhenti sampai di situ saja. Ia kemudian menganjurkan agar Khalifah Umar membangunkan pembantu beliau. Namun anjuran si tamu juga ditolak oleh sang khalifah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak ingin mengganggu pembantunya yang sedang beristirahat. Hingga pada akhirnya sang khalifah sendiri yang turun tangan memperbaiki lampu tersebut. 3. Menolak perlakuan istimewa. Selama menjadi pemimpin, Umar bin Abdul Aziz tidak gila jabatan, bahkan sangat menolak perlakuan istimewa. Umar menolak fasilitas baik kendaraan dinas pada zamannya dan lain-lainnya. Al-Hakam bin Umar meriwayatkan bahwa ia menyaksikan para pengawal datang dengan kendaraan khusus ke khalifahan padanya sesaat setelah ia diangkat menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Bawalah kendaraan itu ke pasar dan jualah. Hasil penjualan itu simpan di Baitul Mal, saya cukup naik kendaraan ini saja." 4. Mendengar saran dan menegakkan agama. Ketika Umar bin Abdul Aziz sampai di rumah sepulang mengurusi jenazah khalifah sebelumnya Sulaiman, datanglah anaknya Abdul Malik menghampirinya. Anaknya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, gerangan apakah yang membaringkan Anda di siang ini?" Umar bin Abdul Aziz sangat kaget tatkala putranya memanggilnya dengan Amirul Mukminin, bukan dengan panggilan ayah. Ini mengisyaratkan putranya ingin mempertanyakan tanggung jawab ayahnya sebagai pemimpin negara, bukan sebagai kepala keluarga. "Aku letih dan butuh istirahat," jawab sang ayah sekaligus sang khalifah. "Pantaskah Anda beristirahat padahal banyak rakyat yang tertindas?" "Wahai anakku, semalam suntuk aku menjaga pamanmu. Nanti setelah zuhur aku akan mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya." "Wahai Amirul Mukminin, siapakah yang menjamin Anda hidup sampai zuhur jika Allah mentakdirkanmu mati sekarang?" Mendengar ucapan sang anak, Umar tambah terperanjat. Beliau memerintahkan anaknya mendekat. Maka diciumlah pemuda itu sambil berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku seorang anak yang telah membantuku menegakkan agama." Lalu beliau merintahkan juru bicaranya mengumumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang merasa dianiaya, hendaknya mengadukan nasibnya kepada khalifah. 5. Hidup sederhana. Suatu hari Maslamah bin Abdul Malik menjenguk Umar bin Abdul Aziz yang sedang sakit. Maslamah melihat pakaian Umar sangat kotor. Maslamah berkata kepada istri Umar, Fatimah binti Abdul Malik, "Tidakkah engkau cuci bajunya?" Fatimah menjawab, "Demi Allah, dia tidak memiliki pakaian lain selain yang ia pakai." Pada kesempatan lain, beliau sholat Jumat di masjid bersama orang banyak dengan baju yang bertambal di sana-sini. Salah seorang jamaah bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah telah mengaruniakan kepadamu kenikmatan. Mengapa tak mau kau pergunakan walau sekedar berpakaian bagus?" Umar bin Abdul Aziz tertunduk sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata,
Sesungguhnya berlaku sederhana yang paling baik adalah pada saat kita kaya, dan sebaik-baik pengampunan adalah saat kita berada pada posisi kuat. 6. Adil. Yahya Al-Ghassani menceritakan saat Umar bin Abdul Aziz mengangkatnya sebagai pejabat di Mosul. Aku mendapatkan wilayah itu dipenuhi tindak kriminal yang sangat tinggi. Lalu aku menulis surat untuk meminta nasihat kepada Umar. Apakah harus menghukum mereka dengan prasangka dan tuduhan tanpa bukti konkret, atau dengan bukti-bukti dan keterangan yang jelas sebagaimana diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lalu mengirim surat balasan yang isinya perintah agar ia melakukan proses hukum berdasarkan fakta sesuai dengan Rasulullah SAW. Jika kebenaran dan keadilan tidak juga mampu menghadirkan perbaikan kepada mereka, maka jangan harap mereka akan menjadi baik, jelas Umar. 7. Amanah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapat surat dari seorang gubernur yang meminta tambahan kertas dan alat tulis. Lalu beliau membalas, tajamkanlah pena dan padatkanlah tulisan. Beliau sangat berhati-hati karena kertas dan pena sejatinya adalah milik rakyat hingga tidak boleh dipakai dengan boros. Demikianlah beberapa kisah keteladanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semoga bisa menginspirasi kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.